Semuanya, Assalamualaikum. Saya Aristiawan, perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah Statistika. Saya dan teman-teman akan menyajikan sebuah tayangan mengenai tutorial dari hasil analisis kita terhadap 3 perusahaan transportasi umum. Sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Isma Karimatupati dengan NPM 101211141 dari kelas 6 Manajemen. Saya akan menjelaskan pada bab 1 mengenai gambaran umum dari Gojek, Maxim, dan Grab. Perkenalkan, nama saya Fardana Fauzia Furkon dengan IPM 101212009 dari kelas C6 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yofiati Jarina Dini dengan NPM 10121142 dari kelas C6 Manajemen. Hai, saya Silva Anggrini dengan NPM 10121145. Nama saya Najla Askia Azahra dengan NPM 101212118. Perkenalkan, nama saya Andi Purnama dengan nomor NPM 1012-34. Perkenalkan, nama saya Radian Muhammad Faisal Pranata dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101121127. Dan juga ada Andri Giri Kusuma Ramdhani dengan NPM 101211151 yang tidak bisa menampilkan video perkenalannya karena satu dua hal. Baik, daripada berlama-lama, kita langsung ke materi saja. Materi yang pertama mengenai bab 1 gambaran umum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, saya akan menyajikan bagaimana cara untuk mengerjakan bab yang pertama mengenai gambaran subjek penelitian. Nah, di sini itu terdapat gambaran umum pada Grab, Gojek, dan pada Maxim. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita buka Google, lalu kita ketikkan ChatGPT, lalu klik Introducing ChatGPT. Nah, setelah terlihat di layar, kita klik Try ChatGPT. Nah, nanti ketika kita masuk, kita akan diperintahkan untuk login terlebih dahulu ataupun sign up. Jika Anda sudah memiliki akun, maka akan sangat mudah. Hanya tinggal memasukkan email, lalu akan masuk dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di kolom ini dengan berupa gambaran umum tentang Gojek Indonesia beserta, nah gini. Setelah kita mengetikkan kalimat yang akan kita cari tahu, nanti ChatGPT dengan sendirinya akan mencari tahu. Nah, setelah hasilnya keluar, kita akan mengkopikan kalimat ini semua, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Begitupun dengan Grab dan Maxim. Nah, setelah didapatkan hasilnya, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam makalah yang sudah kita buat. Seperti ini hasilnya.
Nah, jika kalian ingin menyertakan sumber referensinya, kita akan tulis seperti ini. Misal ini gambaran umum Gojek Indonesia. Kita tulis beserta sumber referensinya ya. Seperti itu. Nanti akan keluar sendiri hasilnya, dan sumber referensi yang kita cari pun akan didapatkan. Nanti sumber referensinya akan berupa apa style. Jadi kita tidak perlu merubahnya lagi di dalam Microsoft Office Word. Seperti itu. Baik, setelah tadi kita melihat mengenai tentang bab 1, gambaran umum dari 3 perusahaan transportasi umum, selanjutnya kita akan melihat hasil dari pengumpulan data primer yang sudah kita lakukan. Berikut videonya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara menentukan titik jemput dan titik tujuan lokasi dalam Gojek ya. Yang pertama, yang pastikan titik jemputnya terlebih dahulu dengan cara mengklik gorai di sebelah samping kiri layar. Lalu langsung saja ke cari lokasi tujuan. Nah, di sini ada cari lokasi tujuan, langsung saja klik. Nah, karena terdapat pada data itu untuk lokasi tujuan yang akan ditempuh itu kepada Pesona Ciwastra Village, langsung saja di sini ketik Pesona Ciwastra Village. Nah, langsung klik. Untuk titik jemput kita edit menjadi pada titik jemput di mana di Digitech University. Terdapat pada data Digitech University. Nah, langsung diklik. Langsung apabila data telah dirasa benar, langsung saja kita klik lanjut. Nah, untuk menentukan tempuhnya seperti ini, nah di sini kita ada opsional pemilihan harga, juga apabila cukup jelas, langsung kita klik terbaik seperti itu. Lalu apabila ingin ke lokasi titik jemput sebaliknya, kita tinggal diklik edit. Lalu kita tinggal klik bagian penjemputan dan nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik jemput dan titik tujuan pada Grab ya, yang selanjutnya Grab. Kita langsung saja ke menu motor ataupun mobil, itu sama saja ya. Yang pertama kita masukkan mau kemana nih. Karena untuk lokasi tujuan di data itu kita akan ke Pesona Ciwastra Village, maka langsung saja klik ya, atau ketik nih Pesona Ciwastra Village. Untuk penjemputannya kita ubah menjadi pada STIS Tembi, karena untuk kebetulan di Maps di sini belum diperbarui. Nih Jalan Mancora di sini konfirmasi. Langsung saja apabila telah seperti ini, pilih penjemputan. Nah, maka akan langsung otomatis seperti ini. Langsung saja kita ada pilihan ini pembayaran metode untuk car dan juga motor. Untuk estimasinya juga ada. Langsung saja bila telah selesai langsung klik pesan seperti itu. Ataupun jika ingin sebaliknya untuk menentukan titik jemput ataupun titik tujuan, langsung saja klik di sini ya, klik mau kemana seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan titik penjemputan dan tujuan pada Maxim. Langsung saja di sini kita cari untuk titik penjemputan, kita berada di Rancaurai ya. Karena kebetulan ini belum diperbarui juga, cari. Nah, langsung ada saya sendiri. Nah, ini untuk tujuannya kebetulan kita itu ada untuk bertujuan kepada Pesona Ciwastra Village. Ketik saja, cari. Nah, langsung ada. Jika telah seperti ini, langsung saja kita pesan baik ya. Ini ada, langsung klik memesan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada bab 3 mengenai deskripsi variabel penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 3. Bab 3 ini kita disuruh menjawab dengan mengisi dengan deskripsi variabel penelitian. Nah, deskripsi variabel penelitian ini berupa rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, rentang, dan standar deviasi. Nah, untuk mencari kelima data tersebut, maka kita akan menggunakan Excel untuk mempermudah kita menemukan jawaban. Nah, di sini sudah ada tabel yang saya buat. Ini adalah tabel yang data-data yang terkumpul pada bab 2. Nah, lalu di bawahnya kita bikin tabel seperti ini untuk mencari jawaban pada bab 3. Nah, yang pertama ada waktu tempuh. Kita mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata pada Excel ini digunakan dengan rumus sama dengan average buka kurung
Karena ini waktu tempuh, maka kita akan blok waktu tempuh. Lalu tekan enter. Begitu pula jarak tempuh sama dengan average buka kurung waktu jarak tempuh. Lalu tekan enter. Yang ketiga tarif Grab sama dengan average buka kurung lalu tekan enter. Lalu ada tarif Gojek average dan yang terakhir Maxim. Kita ngeblok sesuai apa yang diperlukan pada variabel tersebut. Lalu kemudian kita akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum itu rumusnya sama dengan max buka kurung. Kita sama seperti tadi memblok yang kita perlukan, misalkan waktu tempuh. Lalu enter 40. Begitu pula karena ini sama, maka ke bawahnya juga sama. Max jarak tempuh. Nah, lalu max 50 tarif Grab. Lalu max Gojek. Lalu max Nah, begitu pula dengan minimum, sama dengan minimum. Karena kita akan mencari nilai minimum. Lalu nilai rentang adalah nilai selisih dari nilai maksimum dan minimum. Berarti rumusnya sama dengan kita blok nilai maksimum, lalu kita kurangin dengan nilai minimum. Enter. Karena ini rumusnya sama ke bawah, lalu kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Nah, maka hasilnya akan sama. Lalu standar deviasi. Rumus standar deviasi pada Excel adalah STD VE FV buka kurung. Kita blok apa yang kita perlukan seperti tadi, nilai rata-rata. Nah, lalu begitu ke bawahnya sama. CD, EV, buka kurung sama dengan STD, EV, STDFI buka kurung STDFI buka kurung. Nah, begitu pula hasilnya. Lalu setelah ini kita pindahkan kepada tabel Word makalah. Lalu kita susun seperti ini. Kita deskripsikan menggunakan kata-kata kita masukkan rumusnya. Lalu kita buat tabel masing-masing. Ini rata-rata dari variabel waktu tempuh, nilai maksimum, nilai minimum kita deskripsikan sendiri. Dan selesai deh bab 3-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi pemaparan mengenai gambaran umum, hasil pengumpulan data, dan juga deskripsi variabel, selanjutnya bagian yang paling penting ialah mengenai hasil analisis, korelasi, dan juga regresi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Langsung saja ke videonya. Baik, selanjutnya dari bab 4 yaitu hasil analisis korelasi. Yang akan saya bahas adalah soal pertama mengenai hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Di sini saya mengambil data dari bab 2, ada jumlah datanya dari 1 sampai 10, kemudian jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke dalam tabel ini. Di kolomnya ada N, X, Y, X akar 2, Y akar 2, dan XY. Di sini N itu adalah jumlah datanya. Karena jumlah datanya ada 10, maka kita akan menuliskan dari angka 1 sampai 10. Kemudian dari X-nya yaitu jarak tempuh. Nah, dan Y-nya itu adalah waktu tempuh. Nah, kalau misalkan kenapa di sini X-nya 1, sedangkan di sininya adalah 750 adalah, kan di sini diubahnya menjadi kilometer, sedangkan di sini menjadi meter. Kalau misalkan dari 750 meter diubah menjadi kilometer, maka akan menghasilkan 0,75. Sedangkan kita tidak bisa mengetik di Excel sebesar 0,75, maka Excel sendiri akan mengubahnya menjadi 1 atau dibulatkan secara langsung.
Begitupun juga dengan yang ini, yang 3.800. Kalau misalkan kita nulisnya di Excel 3,8, maka akan berubah menjadi angka 4. Seperti itu. Dan seterusnya ya, dari data yang ke-1 sampai data yang ke-10. Setelah itu ada X akar 2-nya. X akar 2 ini maksudnya adalah mengkalikan angka dengan yang sama dengan dirinya. Kalau misalkan di sini X-nya adalah 1, maka X akar 2-nya adalah 1. Jika X-nya di sini 4, maka X akar 2-nya adalah 16, karena 4 dikali 4. Begitupun juga seterusnya. Dan hal itu juga sama seperti Y akar 2. Kemudian di sini ada kalau mengenai XY, X-nya di sini adalah X dikali Y. Jadi X-nya di sini 1, Y-nya di sini 3. Maka X-nya adalah 1 dikali 3, maka hasilnya akan 3. Begitupun seterusnya. Lalu yang di kolom yang warna kuning ini ada simbol sigma. Nah, di bawah ini juga hasil dari penjumlahan keseluruhan data. Dari data 1 sampai data 10 kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson untuk menemukan hasil korelasinya. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma X ya dikurangi sigma X sigma Y. Lalu dibagi dengan akar N sigma X akar 2 dikurangi sigma X akar 2 dan N sigma Y akar 2 dikurangi sigma Y akar 2. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah, N di sini itu adalah jumlah datanya. Karena jumlah datanya ada 10, maka di sini akan dituliskan sebesar 10. X-nya adalah hasil dari keseluruhan jumlah datanya, yaitu 2284. Lalu X-nya itu adalah 75 dan Y-nya adalah 231. Untuk di bagian bawahnya, N-nya sama yaitu 10, X akar 2-nya yaitu 773, dan X2-nya adalah 75. Begitupun juga dengan rumus yang di sebelahnya, Y-nya adalah 7217 dan Y-nya adalah 231. Setelah itu kita mengkalikan 10 dikalikan dengan X-Y ini, maka akan menghasilkan 22.840. Begitupun juga dengan hasil yang 17.325 dihasilkan dari 75 dikali 231. Nah, yang di bawahnya juga kita hitung dikalikan lalu dikurangi dengan hasil yang di sebelahnya. Maka hasilnya adalah 7.730 dikurangi 5.626 dan 72.170 dikurangi 53.361. Setelah itu kita mengurangi 22.840 dikurangi 735, maka akan menghasilkan 5.515. Nah, setelah yang data di atas dikurangi, maka data yang di bawah juga kita kurangi, maka akan menghasilkan 2.105 dan 18.809. Setelah itu, kita mengubah angka yang di sini menjadi akar 2. Akar kuadrat ya. Nah, kalau misalkan 2.105, maka akan diakar menjadi 46. Dan 18.809, maka akarnya adalah 137. Setelah itu kita kalikan, maka akan menghasilkan 6.302. Lalu kita membagikan 5.515 dengan 6.302, maka akan menghasilkan 0,8751191. Maka jika kita simpulkan, jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,751191 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan jarak tempuh dan waktu tempuh kuat dan searah atau positif. Selanjutnya ada hubungan antara jarak tempuh dan tarif. Data ini merupakan data yang diambil dari data yang telah dihitung antara jarak tempuh dan tarif dari Grab, Gojek, dan Maxim. Kemudian N ini adalah jumlah data, X-nya adalah jarak tempuh, dan Y adalah waktu tempuh. X kuadrat ini merupakan X dikali X, begitupun juga dengan Y, dan X-nya adalah X dikali Y. Sigma ini yang kuning merupakan jumlah dari data 1 sampai data ke-10. Langsung aja kita ke rumus. Rumusnya ada rumus koefisien korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka kita langsung masukkan saja di sini N-nya 10, maka 10 dikali X-nya adalah 4.326 dikurang sigma X yaitu 75 dikali sigma Y yaitu 465. Kemudian kita masukkan yang bawahnya N sigma X kuadrat, maka 10 dikali 773 dikurang sigma X kuadrat, maka 75 kuadrat. Kemudian masukkan N sigma Y kuadrat adalah 10 dikali 25081 dikurang 465 kuadrat. Maka hasilnya akan seperti ini.
10 dikali 4.326 adalah hasilnya 43.260 dikurang 75 dikali 465 maka hasilnya adalah 34.875. Kemudian hasil dari 10 dikali 773 adalah 7.730 dikurang 75 kuadrat hasilnya adalah 5.625. 10 dikali 25081 adalah 25080 dikurangi 465 kuadrat hasilnya adalah 216225. Maka hasil dari 43.260 ini dikurang 34.875 ini adalah hasilnya 8.385. Kemudian hasil dari 7.730 dikurang 5.626 adalah 2.105 dan hasil dari 250.810 dikurang 216.225 adalah 34.585. Maka hasilnya adalah 8.385 dibagi 46 dikali 186. Hasilnya adalah 8.385 per 8.556. Nah, jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,98014.025. Karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan jarak tempuh dan tarif Grab kuat dan searah atau positif. Begitu pula dengan Gojek dan Maxim. Sama-sama memasukkan angka saja ke dalam rumus, maka akan dihasilkan kesimpulannya. Oke, baik. Di sini ada hubungan antara waktu dan tarif. Nah, untuk waktu tempuh dan tarif, nah waktu tempuhnya itu 3 menit ya, nih sesuai data yang di sini laporan. Nah, ini waktu tempuhnya 3 menit. Terus ini tarif per aplikasinya nih. Grab 24.000 dan seterusnya, Gojek 24.000, Maxim 13.200. Oke, kita masukin ya datanya nih, tinggal di copy aja sama kalian. Masukin aja data-datanya, terus ini nomor 1 sampai 10. Nah, di sini ada penghitungannya atau buat untuk Grab-nya. Nah, untuk rumusnya itu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 terus N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, kita masukin data yang X nya itu waktu tempuh. Ini kita ulangi lagi ya, kita hapus dulu. Nah, kita ini hapus dulu. Kita hapus dulu, ulang dari awal ya. Ini waktu tempuhnya adalah X nya itu waktu tempuh. Ini kita copy, kita paste di sini di X. Nah, untuk tarifnya itu kita masukin dulu per aplikasinya. Kita masukin dulu yang Grab. Nah, ini kita ketik angkanya aja, jangan pakai ribuan ya. Ini kayak kan Grab tuh. Ini Grab, kita masukin tarifnya di 24 tuh. Kita masukin angkanya aja. Terus ini di sini sigmanya sigmanya itu tinggal jumlahin aja dari 3 ini sampai 40. Terus ini juga 24 sampai 74 di jumlahin aja, ini hasil sigmanya. Nah, untuk X pangkat 2 nya itu yaitu X kuadratnya dari 3 dikali atau 3 kuadrat, hasilnya itu yaitu 9. Kita ulangi lagi ya, hapus dulu. Kita ulangi sama dengan 3 dikali 3. Nah, tinggal kebawahin aja kan, kuadrat itu 3 kali 3. Kalau misalkan 3 kuadrat, nah kalau 40 kali 40 nih, ini hasilnya. Nah, ini untuk Y kuadrat juga sama 24 dikali 24 juga 24 kuadrat maksudnya, ini hasilnya nih tuh.
D20 dikali D20, ini pasti D3 D20. Nah untuk XY itu dijumlahin, yang X sama Y, 23 ditambah 24 itu 72, dan seterusnya. Kalian tinggal jumlahin aja ke bawahin. Nah ini hasil dari sigma keseluruhannya nih. Nah di sini masuk ke rumus cara penghitungannya. Kan tadi rumusnya itu R sama dengan N dikali X sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali X sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah kita hapus dulu ya nih, kita R ketik aja, kita ulangi lagi. Kan N nya itu dari mana? N nya itu dari data keseluruhannya, dari ini sini nih 1 sampai 10, kita ketik 10. Nah dikali apa sigma X dari sigma X Y nya itu hasil yang ini, kita ke atasin dulu. Nah kan ini X ya, ini sigmanya, jumlahnya kita ketik aja 12.000 pakai dalam kurung ya guys, 12.964 tutup kurung dikurang sigma X nya berapa, ini jumlahnya nih 231 pakai dalam kurung lagi 231, terus dikali sigma Y nya yang ini 465. Nah per, kita hapus dulu yang bawahnya, kurangi lagi. Ini nih akar dari ini yang N dikali sigma X kuadrat, kita ketik N nya tadi kan 10 dah, N ini 10 dikali X kuadrat yang ini nih 7217 X kuadrat, penjumlahannya 7217 dikurang sigma X yang tadi 231. Nah akar 2 pangkat 2 di mana? Simbol. Kita masuk ke simbol. Insert aja. Nah, udah. Terus dikali N kan tadi 10 dikali dari sigma X Y kuadrat, ini hasilnya nih sigma X kuadrat Y kuadrat 25.081 dikurang sigma Y ini hasilnya 456. Jangan lupa dalam kurung kuadrat ya guys, kita copy aja. Kalian tinggal jumlahin aja 10 kali 12.964, ini hasilnya kita ulangi lagi ya, hapus dulu. 10 dikali 12.964 hasilnya itu 129.640 dikurang ini 231 dikali 465 hasilnya itu 107.415. Nah yang bawahnya juga sama, kita hapus dulu ini akar ya guys, hasilnya yaitu pakai dalam kurung ya, hasil dari 10 dikali 7.217 72.170 dikurang hasil dari 231 pangkat 2
misalnya adalah 53.361. Tanda kurungnya. Nah, terus dikali ini nih 10 dikali 25.081, hasilnya itu 250.000. Terus kemudian dikurang 465 pangkat 2, hasilnya 225. Nah itu, terus bawahnya tinggal dikurangin aja nih, dari 129.640 dikurang 107.415, itu hasilnya 22.225. Nah yang bawahnya kita tinggal kurangin yang ini 72.170 dikurang 53.361, hasilnya 18.809. Nah ini dikali 250.000, ini bagaimana ini? 250.000 10 dikurang 216.225, hasilnya 34.585. Gitu guys, tinggal kita pecahin aja dari akar ini nih nanti ya. Ini udah ada. Nah kita ke bawah lagi, ini 22.225 per dari akar dari ini 18.809 itu berapa? 137. Terus akar dari 34.585 186 akarnya itu. Ini kita cobain, kita pecahin atau dikali 22.225 per ini nih hasil kali yang tadi 137 dikali 186, misalnya 25.482. Nah ini tinggal dibagi aja, 22.225 dibagi 25.482, ini hasilnya. Kita ulang ya, sama dengan yang ini, kita dibagi begini. Ini di hasilnya 0,87 dan seterusnya. Nah jadi hasilnya itu, jadi diperoleh nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,8 karena nilainya positif dan mendekati angka 1, berarti hubungan waktu tempuh dan tarif aplikasi Grab sangat kuat dan searah dan positif. Nah, jadi ada hubungannya antara waktu tempuh dan tarif. Nah itu cara penghitungan untuk aplikasi Grab. Sama sih aplikasi yang lain juga kayak Gojek, kayak Maxim, penghitungannya sama, cuma dari nilai atau datanya itu berbeda dari tarifnya. Kan kalau untuk Grab itu 24.000 sampai 74.000, kalau untuk Gojek itu 24.000 sampai 84.000, kalau untuk Maxim dari 13.000 sampai 54.000. Nah kayak gitu, untuk cara penghitungannya sama, cuman dari datanya itu beda. Sehingga dari ketiga aplikasi ini atau Gojek, Maxim, dan Grab, hasilnya itu positif. Hubungan antara waktu tempuh dan tarif itu berdekatan dan sangat berkesinambungan. Nah, mungkin dari hubungan antara waktu tempuh dan tarif cuma segitu. Untuk bab 4, pada soal pengaruh waktu tempuh terhadap tarif, kita menghitung yang Grab terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu T sama dengan R pangkat 2 akar N min 2 dibagi 1 min R pangkat 2. Setelah itu kita masukin angkanya terlebih dahulu. Untuk R di sini kita mengambil dari data sebelumnya yaitu 0871. Lalu akarnya akar 10 min 2 dibagi 1 min 08721 pangkat 2. Lalu kita hitung dulu 10 min 2 nya, maka hasilnya 8. Setelah itu akar 8 diubah menjadi 2,8284. Kemudian kita kalikan dengan 08721. Untuk bagian bawahnya 08721 akar 2 dikali dengan angka yang sepertinya yaitu 08721 dikali 08721, maka hasilnya 02395. Setelah itu dihitung, kemudian 02395-nya kita ubah kembali menjadi akar yang hasilnya 04893. Setelah semua dihitung, kita bagi hasil dari perkalian 2466 dengan 0,4
4893. Maka hasilnya 5041. Nah, jadi kesimpulannya, karena T hitung 5041 dengan tabel 230600, maka HO ditolak. Artinya hubungan kedua variabel signifikan atau waktu tempuh memiliki hubungan yang signifikan dengan tarif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara waktu tempuh dengan tarif diterima. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang Gojek sama seperti Grab. Nah, di sini 09066 pangkat 2 akar 10 min 2 dipindahkan dulu menjadi 8. Nah, hasilnya 09066 akar 8 dan bawahnya 1 min 09066 pangkat 2. Nah, hasil akar 2 0900066 yaitu 1 min 0821. Nah, T hitungnya totalnya 60605. Dan kesimpulannya, karena T hitung 60605, maka HO ditolak. Yang artinya, hubungan kedua variabel signifikan atau jarak tempuh memiliki hubungan yang signifikan dengan tarif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara jarak tempuh dengan tarif diterima. Lanjut, yang terakhir ada maksim. Nah, sama juga seperti Gojek. Di sini T hitungnya 5499. Jadi kesimpulannya, maka HO ditolak. Artinya hubungan kedua variabel signifikan atau jarak tempuh memiliki hubungan yang signifikan dengan tarif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara jarak tempuh dengan tarif diterima. Sekian dari saya. Untuk bab 4, pada soal pengaruh waktu tempuh terhadap tarif, kita menghitung yang Grab terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu T sama dengan R pangkat 2 kuadrat N dikurang 2 dibagi 1 kurang R pangkat 2. Setelah itu, kita masukin angkanya terlebih dahulu. Untuk R, di sini kita mengambil dari data sebelumnya, yaitu 0,8721. Lalu akar 10 kurang 2 dibagi 1. 0,8721 pangkat 2. Lalu kita hitung dahulu. 10 kurang 2, maka hasilnya 8. Setelah itu, akar 8 diubah menjadi 2,8284. Kemudian kita balikkan dengan 0,8721. Untuk bagian bawahnya, 0,8721 akar 2 dikali dengan angka yang sepertinya yaitu 0,8721 kali 0,8721. Maka hasilnya 0,2395. Setelah dihitung, kemudian 0,2395-nya kita ubah kembali akarnya menjadi 0,4893. Setelah semuanya dihitung, kita bagi hasilnya perkalian 2,4666 dengan 0,4893. Maka hasilnya adalah 5,041. Jadi, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,41. Kesimpulannya, karena T hitungan 5,041 tabel 2,30600, maka HO ditolak. Artinya hubungan kedua variabel signifikan atau waktu tempuh memiliki hubungan yang signifikan dengan tarif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara waktu tempuh dan tarif diterima. Untuk bagian Gojek dan Maxim menggunakan rumus yang sama dan data yang sesuai dengan hasil yang sebelumnya. Oke, setelah tadi kita simak materi-materi yang telah teman-teman saya sampaikan, selanjutnya ialah mengenai kesimpulan dan saran dari semua materi yang telah disampaikan. Nah, kesimpulan dan saran di bab 5 ini, pada kesimpulannya, pada dasarnya semakin banyak platform digital pada sebuah fasilitas umum, seperti fasilitas transportasi yang memberikan fleksibilitas untuk menjangkau suatu tempat ke tempat lain, akan memberikan dampak yang signifikan. Karena dalam beberapa tahun terakhir, platform yang menjadi fasilitas untuk bertransportasi terus mengalami pertumbuhan, salah satunya dari 3 platform besar seperti Grab, Gojek, dan juga Maxim, yang biasanya sering kita gunakan mungkin jika ada yang punya kendaraan, ketika kondisi darurat, ketika kita lagi di suatu tempat, lalu orang rumah membutuhkan kendaraan, sedangkan di rumah tidak ada kendaraan, maka aplikasi ini sangatlah berguna. Kemudian bagi yang sering menggunakan kendaraan umum,
Tentu tiga aplikasi ini sangat berguna tergantung dari kita terbiasa menggunakan aplikasi yang mana, entah itu Grab, Gojek, dan Maxim. Masing-masing mempunyai kelebihannya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut terus memperluas jaringan dan juga memberikan banyak inovasi baru yang hadir pada saat ini. Seperti inovasi yang dibuat oleh Grab berupa inisiatif sosial seperti Grab for Good dan juga program Grab Schools. Nah, oleh karena itu, karena terjadinya fenomena dari terus bertumbuhnya platform transportasi tersebut, kita melakukan sebuah analisis berupa analisis korelasi dan juga regresi yang didapat dari variabel-variabel yang telah kita cari sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel. Pada analisis korelasi hubungan, yakni pengaruh waktu tempuh dan tarif, tiga perusahaan tersebut ada hubungan yang signifikan di antara jarak tempuh dan juga tarif. Korelasi antara jarak tempuh dan tarif ojek online dapat bervariasi, tergantung faktor-faktor seperti wilayah, jenis layanan, dan juga waktu keberangkatan. Dan juga satu lagi, permintaan. Selain itu, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti kualitas layanan, kenyamanan, dapat mempengaruhi tarif tersebut. Dari hasil analisis regresinya, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan ini dalam konteks yang berbeda. Dalam studi-studi yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa jarak tempuh merupakan faktor penting yang mempengaruhi tarif ojek online. Namun faktor lain seperti kualitas layanan, permintaan, dan juga waktu sangat berperan dalam menentukan tarif. Dengan menggunakan regresi waktu tempuh, maka kita dapat memprediksikan bagaimana perubahan tarif akan mempengaruhi waktu tempuh. Model regresi ini juga dapat memberikan estimasi terhadap kemiringan hubungan antara tarif dan juga waktu tempuh. Itulah tadi dari bagian 5,1 mengenai kesimpulan. Selanjutnya ialah saran. Pada beberapa aspek dalam hasil analisis korelasi dan juga regresi ini, ada beberapa aspek yang menjadi dasar bahwa waktu tempuh, jarak tempuh, dan juga tarif. Selain dari waktu dan jarak tempuh yang berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya tarif ojek online, faktor-faktor seperti waktu keberangkatan, jenis layanan, kemudian permintaan, cuaca, dan juga hari, dan juga jumlah dari penawaran pada suatu waktu, hal seperti kualitas pelayanan, dan juga demand yang tinggi dari pengguna menjadi faktor terhadap tarif juga. Maka dari itu, kita harus lebih detail dalam memperhatikan analisis untuk memperkuat data dari variabel yang akan kita analisis agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, baik, itulah tadi dari kesimpulan dan juga saran. Setelah semua bagian tutorial telah kita lakukan, terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga bertemu di lain waktu, dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.